Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa diberi kesehatan sampai saat ini. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Indah Dewi Maharani MM selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen di kelas ESF 5 ya, dan serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas ESF 5 dengan judul Konsep Keunggulan Kompetitif yang beranggotakan pertama Naila Husna, yang kedua Mahmud Saiful Anam, dan yang ketiga adalah Uli Ramadhani. Langsung saja ke materi yang pertama. Baik. Oke, selanjutnya saya persilakan untuk materi pertama. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materinya. Yang pertama yaitu pengertian keunggulan kompetitif. Menurut para sejarawan, yang pertama yaitu menurut Kotler dan Armstrong mendefinisikan keunggulan kompetitif sebagai keunggulan di atas pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai kepada konsumen, baik melalui harga yang lebih rendah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang mendukung pendapatan harga lebih mahal. Selanjutnya, menurut David, menggambarkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage sebagai suatu keadaan di mana ketika sebuah perusahaan dapat melakukan sesuatu dan perusahaan lainnya tidak dapat atau memiliki sesuatu yang diinginkan oleh pesaingnya. Selanjutnya, dalam Islam, meraih keunggulan kompetitif adalah hal yang sangat dianjurkan. Sebab dalam proses pencapaian keunggulan kompetitif, perusahaan akan berkompetisi untuk mendapatkan keunggulan dan hasil yang terbaik. Hal ini sejalan dengan ayat 148 dalam surah Al-Baqarah yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Selanjutnya, berkompetisi dalam hal kebaikan atau fastabiqul khairat adalah suatu prinsip penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Ayat ini memberikan keterangan bahwa setiap muslim perlu mengedepankan sikap yang siap berkompetisi. Begitupun dengan perusahaan atau organisasi dalam dunia bisnis. Selanjutnya, untuk memenangkan pasar ini, perusahaan harus piawai tidak hanya dalam mengelola produk, tetapi juga dalam mengelola hubungan pelanggan untuk menghadapi persaingan yang ada. Memahami pelanggan adalah hal yang penting, tetapi tidak cukup. Membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan meraih keunggulan memerlukan pengaturan nilai dan kepuasan lebih kepada konsumen daripada yang dilakukan pesaing. Selanjutnya, tanpa competitive advantage, risiko suatu perusahaan akan dijatuhkan oleh rival yang kuat. 4H yang paling sering digunakan dalam pendekatan strategis untuk membangun suatu perusahaan supaya tidak dikalahkan oleh pesaing dan mencapai competitive advantage menurut Thomson adalah: yang pertama, menjadi penyedia biaya rendah di industri. Dengan demikian akan memenangkan harga pesaing dengan kompetitor, yaitu kita harus menyediakan barang kepada industri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan maksud dari yang
Nomor pertama yaitu menjadi penyedia biaya rendah di industri. Dengan demikian akan memenangkan harga bersaing dengan kompetitor. Maksud dari kalimat di atas itu bahwa kita sebagai petani, seperti petani garam lokal, dengan menjual harga per kilo yaitu 5.000, dengan petani luar yang harganya 6.000 per kilo dengan kualitas yang sama, maka kita itu sudah memenangkan persaingan. Dengan kita sebagai petani lokal, pasti industri itu akan memilih dengan harga. Baik, yang ketiga yaitu focusing on narrow market niche, yaitu memenangkan persaingan dengan melakukan hal yang lebih baik dari kompetitor dengan menyediakan kebutuhan spesial untuk niche buyer. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan keahlian dan kekuatan sumber daya yang memberikan kapabilitas kompetitif kepada perusahaan yang tidak dapat dengan mudah ditiru atau dikalahkan oleh pesaing dengan kapabilitas mereka sendiri. Kita misalkan seperti perusahaan kita bergerak di bidang makanan, kompetitor kita juga bergerak di bidang makanan. Dengan kita memiliki sumber daya manusia yang bisa menggunakan internet dan pesaing kita tidak bisa menggunakan internet, maka kita mempunyai keahlian, kapabilitas dalam menjual produk kita lebih luas, sedangkan pesaing kita tidak memiliki kapabilitas tersebut karena sumber daya manusianya masih rendah, dengan mengandalkan perdagangan secara tradisional, secara face to face seperti itu. Sekian pemaparan materi pertama. Saya lanjutkan ke materi yang kedua. Silakan. Dasar keunggulan strategis. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan suatu keunggulan strategis. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar. Konsep strategi kompetitif. Teknologi informasi dapat membantu suatu organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, mengurangi kelemahan, dan memenuhi tujuan. Sistem informasi strategis merupakan sistem informasi yang mendukung dan membentuk posisi kompetitif dan strategi perusahaan bisnis. Kekuatan dan strategi kompetitif. Perusahaan perlu mengembangkan strategi untuk menghadapi 5 tekanan kompetitif dalam bisnis, yaitu yang pertama, persaingan daripada kompetitor, yang kedua, ancaman pemain baru, yang ketiga, ancaman produk pengganti, yang keempat, daya tawar pelanggan, yang kelima, daya tawar pemasok atau supplier. Untuk menghadapi 5 tantangan tersebut, dipersiapkan 5 strategi kompetitif sebagai berikut. Yang pertama, strategi cost leadership. Yang kedua, strategi diferensiasi. Yang ketiga, strategi inovasi. Yang keempat, strategi pertumbuhan. Yang kelima, strategi persekutuan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang materi selanjutnya yaitu strategi penggunaan teknologi informasi yang berhubungan dengan keunggulan kompetitif. Teknologi informasi sebagai keunggulan strategis yang merupakan faktor pembeda kompetitif yang bukan hanya puas di operasi rutin yang efisien. Strategi persaingan yang diterapkan oleh bisnis atau industri mampu memberikan keuntungan bagi organisasi dengan memperhatikan faktor biaya, mutu, dan kecepatan proses. Keunggulan yang kompetitif akan membawa organisasi pada kemampuan mengendalikan pasar dan meraih keuntungan usaha. Hubungan antara strategi kompetitif perusahaan dan manfaat dari sistem informasi dikembangkan melalui beberapa lapisan, mulai dari perencanaan, analisa, dan perancangan. Strategi perusahaan berbasis sistem informasi juga digunakan untuk meningkatkan daya saing atau kinerja perusahaan.
Terdapat 4 strategi umum yang masing-masing sering digunakan pada penggunaan teknologi informasi. Yang pertama yaitu kepemimpinan harga rendah. Kepemimpinan harga rendah biasa digunakan untuk mencapai biaya operasional yang rendah dan harga yang rendah. Contoh dari strategi ini yaitu penggunaan pada perusahaan Walmart. Yang kedua yaitu diferensiasi produk. Sistem informasi digunakan untuk memungkinkan produk dan jasa baru atau mengubah kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk dan jasa yang telah ada, seperti melakukan inovasi terhadap produk yang sudah dijalankan. Sebagai contoh yaitu Google Maps. Yang ketiga yaitu fokus pada peluang pasar. Sistem informasi digunakan untuk memungkinkan fokus pasar khusus dan layani pasar sasaran yang lebih baik dari pesaing. Sistem informasi mendukung strategi ini dengan memproduksi dan menganalisis data untuk penjualan dan teknik pemasaran yang baik. Sistem informasi memungkinkan perusahaan menganalisis pola pembelian pelanggan, selera, dan preferensi dengan cukup dekat sehingga dapat menaikkan kampanye periklanan dan pemasaran yang efisien. Strategi yang keempat yaitu menguatkan keakraban dan pelanggan dan pemasok. Sistem informasi digunakan untuk mempererat hubungan dengan pemasok dan mengembangkan keakraban dengan pelanggan. Sebagai contoh, Chrysler Corporation menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi akses langsung dari pemasok terhadap jadwal produksi dan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengirim pasokan ke pabrik tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu dampak internet pada keunggulan kompetitif. Internet dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif dalam beberapa bidang, terutama dalam bidang industri. Internet dapat menciptakan pasar yang sepenuhnya baru dan membentuk dasar bagi ribuan bisnis baru. Gelombang pertama e-commerce mengubah dunia bisnis buku, musik, dan perjalanan udara. Pada gelombang kedua, 8 industri baru menghadapi skenario perubahan serupa, yaitu jasa telepon, film, televisi, perhiasan, real estate, hotel, pembayaran tagihan, dan peranti lunak. Luasnya penawaran e-commerce berkembang terutama pada perjalanan lembaga clearing informasi, hubungan, pakaian, peralatan, dan perlengkapan rumah. Karena internet, daya kompetitif tradisional masih bekerja, tetapi persaingan kompetitif menjadi semakin ketat. Teknologi informasi berdasarkan standar universal yang dapat digunakan perusahaan manapun, memudahkan pesaing untuk bersaing pada harga dan untuk pesaing baru untuk memasuki pasar. Karena informasi tersedia bagi siapa saja, internet meningkatkan kekuatan menawar dari pelanggan yang dapat dengan cepat menemukan penyedia berbiaya terendah pada web. Beberapa industri seperti industri perjalanan dan industri jasa keuangan lebih terpengaruh dibanding yang lainnya. Berikut beberapa dampak negatif potensial dari internet terhadap perusahaan bisnis yang diidentifikasi oleh Potter, yaitu yang pertama, daya kompetitif, produk atau jasa pengganti. Dampak internet memungkinkan pengganti baru untuk muncul dengan pendekatan baru guna memenuhi kebutuhan dan melakukan fungsinya. Yang kedua yaitu daya tawar pelanggan. Dampaknya, ketersediaan harga global dan informasi produk menawarkan harga pada pelanggan. Yang ketiga yaitu daya tawar pemasok. Dampaknya, pembelian melalui internet cenderung meningkatkan daya tawar terhadap pemasok. Pemasok juga dapat memperoleh keuntungan dari pengurangan halangan masuk dan dari pengurangan distributor dan perantara lain yang berada di antara pemasok dan pelanggan. Yang keempat yaitu ancaman pemain baru. Internet mengurangi halangan untuk memasuki pasar, seperti kebutuhan akan tenaga penjualan, akses ke jalur lain, dan akses fisik. Internet juga memberikan teknologi untuk menggerakkan proses bisnis, membuat hal lainnya untuk mudah dilakukan. Yang kelima yaitu persaingan perusahaan dari posisi perusahaan. Memperluas pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing, mengurangi perbedaan di antara para pesaing.
membuat lebih sulit untuk mempertahankan keuntungan secara operasional. Sekian presentasi dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat, dan jika ada kekeliruan dalam penyampaian materi atau kurang paham, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.